Full dukung timnas, Presiden Prabowo siapkan anggaran fantastis. Kagum ex-striker Prancis puji bek veteran timnas Indonesia. LC20 bongkar kabar cedera Miss Hilgers. Kutukan hampiri Jepang jelang lawan timnas Indonesia. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Full dukung timnas, Presiden Prabowo siapkan anggaran fantastis. PSSI kini diketahui sedang berfokus pada program naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia untuk sejumlah ajang. Diketahui saat ini, timnas Indonesia tengah berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kebijakan naturalisasi pemain tak lepas dari berbagai pihak. Bukan cuma PSSI, DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun juga seluruh pihak punya andil untuk mempermulus prosesnya. Ia pun menilai sejumlah negara di level elit dunia dan Asia kini mulai menyoroti progres sepak bola tanah air. Sebab-musababnya ia menganggap kebijakan naturalisasi pemain keturunan mulai meningkatkan level permainan tim nasional. Proses naturalisasi dan pemajukan sepak bola Indonesia sendiri menurut Erick Thohir berpotensi mengganggu dominasi sejumlah negara-negara kuat Asia. Meski bukti-bukti sudah ada di depan mata, namun beberapa pihak masih saja memberikan sikap sebelah mata pada deretan pemain diaspora kita. Meski begitu, Ketum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Bahkan Presiden Prabowo Subianto disebut sangat konsep dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Hal itu kemudian dibuktikan dengan diteruskannya anggaran khusus untuk sepak bola dari pemerintahan sebelumnya. Tentu ini menjadi angin segar untuk para pemain yang terus bersemangat demi Garuda di dada. Pengembangan sepak bola Indonesia memang butuh kerjasama dari semua pihak. Selain itu, dukungan juga perlu terus diberikan kepada para pemain dan pelatih, karena hal itu menjadi sumber energi mereka untuk terus berusaha memberikan yang terbaik untuk negara. Karena jika kita mendukung berarti kita percaya bahwa timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. LC20 bongkar kabar cedera Miss Hilgers. Sempat diwartakan mengalami cedera hamstring, kondisi Miss Hilgers sepertinya sudah membaik, bahkan mungkin telah pulih. Pasalnya STY sendiri mengatakan sang pemain akan datang ke tanah air memenuhi pemanggilan Garuda. Kondisi terkini Miss Hilgers sendiri kemudian kembali divalidasi oleh pelatihnya sendiri Joseph Osting, yang sudah menargetkan sang pemain dan rekannya untuk siap diturunkan dalam laga Ajax Amsterdam. Pertandingan Liga Belanda itu akan digelar di De Grootste Veste NCD Belanda pada hari Minggu 10 November. Menurut The Tukers, dua pemain itu sedang menjalani program latihan individu dan mengecekkan kondisi kebugaran. Sam Stein dan Miss Hilgers telah mengikuti program individu di Belanda dalam beberapa hari terakhir. Besok setelah latihan terakhir akan ditentukan apakah mereka bisa diikutsertakan dalam seleksi. Demikianlah tulis LC20 di situs resminya. Diharapkan Hilgers bisa segera pulih dari cedera yang dideritanya. Terlebih pemain keturunan Manado itu akan bersiap untuk membela Merah Putih di dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kagum ex-striker Prancis puji bek veteran timnas Indonesia. Beberapa waktu belakangan ini timnas Indonesia berhasil mencuri perhatian dunia dengan gebrakannya menahan imbang deretan negara langganan Piala Dunia di awal langkahnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini spotlight juga menghampiri para pemainnya, salah satunya Jordi Amat. Tak hanya kiprahnya bersama tim Merah Putih, tapi juga aksi bersama klub juga mencuri perhatian. Baru-baru ini Jordi Amat dipuji mantan penyerang timnas Prancis Bafétimbi Gomis. Penyerang yang mengemas 3 gol bersama timnas Prancis itu menyebut Jordi Amat sebagai bek tangguh. Hal itu berawal dari unggahan terbaru Jordi Amat di akun Instagramnya.
Bek 32 tahun itu melakukan flashback ketika sang klub Johor Darul Takzim menjamu Kawasaki Frontale, yakni di ajang Liga Champions Asia 2023-2024. Ia kemudian membagikan momen berduel dengan BV Timbi Gomis yang saat itu memperkuat Kawasaki Frontale. Duel dengan BV Timbi Gomis di Stadion Kabi, tulis Jordi Amat dalam caption unggahannya. Komentar Jordi Amat itu pun disambut oleh BV Timbi Gomis. Ia memuji habis ex-bek timnas Spanyol U21 itu sebagai pemain yang kuat. Usut punya usut, Jordi Amat dan BV Timbi Gomis sendiri ternyata pernah membela klub yang sama, yakni Swansea City. Kolaborasi itu terjadi pada Premier League 2014-2015. Terkini Jordi Amat sendiri dipersiapkan tampil saat timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Jika tidak mengalami cedera, Jordi Amat diprediksi akan turun sebagai starter dalam laga tersebut. Kutukan hampiri Jepang jelang lawan timnas Indonesia. Banyak pihak menyebut Jepang sebagai momok di grup C karena dominasinya selama ini. Sebenarnya, hal itu ada benarnya karena memang sejauh ini Jepang belum tersentuh kekalahan. Namun terkini Jepang bak mendapatkan kutukan jelang lawan timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa pemain mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Terakhir, bek tengah andalan mereka Shogo Taniguchi dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi sendiri yang masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia, diketahui mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela ST Turiden ketika menghadapi klub yang diperkuat Sandy Walsh Cafe Bakeland, yakni dalam laga ke-14 Jupiler Pro League atau Liga Belgia 2024-2025 pada Sabtu 9 November. Jika ia terpaksa mengundurkan diri akibat cedera, maka ini akan jadi pukulan telak bagi timnas Jepang yang tengah menjalani laga tandang berturut-turut. Demikianlah tulis media Jepang Yahoo Japan. Cederanya Shogo Taniguchi sendiri jadi pukulan telak bagi pelatih Hajime Moriyasu yang sebelumnya sudah kehilangan satu pemain andalan. Di mana timnas Jepang juga dipastikan tanpa striker Ayase Ueda yang juga dikonfirmasi Feyenoord mengalami cedera hamstring. Situasi ini tentu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang akan menjemput Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Merah Putih akan menjamu Jepang pada 15 November di SUGBK Jakarta.